Halo, Sahara, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu dia yang menyakitimu, tapi dia juga yang merindukanmu. Dia yang menyakitimu, tetapi dia juga yang merindukan kamu. Ada seseorang yang mungkin saja sudah menyakiti kamu, sudah melukai kamu, tapi di saat yang bersamaan dia juga kangen sama kamu, ya. Seorang teman spoiler selalu bawa pembacaan untuk banyak orang atau umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau nggak cocok, udah pasti ada yang nggak cocok, ya. Santai aja, karena pastinya kamu bisa nonton video yang lain, karena semua sifatnya tidak mengenal batasan waktu. Jadi kalau video ini nggak cocok, masih ada video lain, atau teman-teman juga bisa personal reading kalau kamu mau sama Sora, ya. Berbayar pastinya di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita lihat dulu ya, ada energi apa sih teman-teman pada hari ini, ya. Ada energi looking closely, ya. Kalau Sora lihat di sini, seseorang yang ternyata menyakiti kamu, tapi juga sekarang kangen sama kamu, sedang melihat lebih dalam dan sedang menilik lebih dalam, ya, antara situasinya, keadaannya, hati dia sendiri, gitu ya. Kalau Sora lihat, ketika dia merasakan perasaan ini sekarang, setelah dia sudah mengerti, mengobservasi, memahami, melihat, dia itu sekarang baru bisa melihat, gitu ya. Dia mungkin menyakiti kamu, gitu loh ya, tapi itu tidak bisa melepaskan kenyataan kalau ternyata ditilik lebih dalam, dia itu masih punya perasaan sama kamu. Dia masih kangen sama kamu, dia masih menyimpan perasaan sama kamu, ya. Jadi di balik sikapnya yang ternyata menyakiti atau melukai, tapi ternyata juga masih ada perasaan yang lain, ya teman-teman. Nah, kenapa sih dia menyakiti kamu? Nah, di sini langsung jelas terbuka, ya. Mungkin saja dia yang menyakiti kamu adalah seseorang yang satu, ya, kemungkinannya, ya. Ingat, ketika seorang membacakan sesuatu, kamu bisa saja cuma dapat satu atau dua alasannya, ya, atau mungkin dibolong semua, ya. Itu makanya selalu dibilang kalau general reading harus menempatkan kondisi dan situasi sesuai dengan keadaan kamu. Yang pertama, sangat mungkin orang ini tuh banyak menyembunyikan dari kamu, ya, atau dia tidak terbuka sama kamu. Apapun itu, ya. Entah situasinya dia, entah keadaannya dia, entah ternyata dia ada yang lain, atau ternyata situasi keuangan dia nggak bagus, ternyata bla 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 bla. Pokoknya ada sesuatu yang disembunyikan, ya. Terus yang kedua, ternyata, ya teman-teman, orang ini itu juga mungkin banget ada yang ternyata punya hubungan affair. Jadi mungkin banget ada orang ketiga, dia ternyata ada yang dekat juga sama yang lain, atau dia juga punya relationship sama yang lain. Intinya ada affair di sini, ya. Kalau yang Sora lihat, jadi ada sesuatu yang disembunyikan, ada orang ketiga yang mungkin banget menyakiti, gitu loh ya ternyata. Atau yang ternyata orang ini banyak denying atau banyak melawan perasaan dia sendiri, ya. Artinya sebenarnya mungkin dia sebenarnya benar-benar sayang sama kamu, tapi seolah-olah kayak sombong atau harga diri atau apa, seolah-olah tidak sebenarnya sesayang itu sama kamu, ya teman-teman. Orang ini juga berusaha banget untuk mendenial kalau sebenarnya dia itu kangen sama kamu, ya. Dan sebenarnya di sini dia juga mungkin tidak terbuka bahwa hubungan ini sebenarnya banyak resiko. Kenapa? Karena belum pasti, karena belum jelas, karena belum stabil. Itu juga mungkin sesuatu yang bisa saja ternyata menyakiti kamu, kan? Oke, mungkin karena ternyata banyak dari kalian yang sudah berharap terhadap situasi yang lebih pasti, lebih baik, gitu ya. Nah, di sini juga bisa saja orang ini adalah seseorang yang suka banget, ya, let it flow. Jalannya itu kayak ikutin arus aja, gimana aja nantinya kita jalanin hari demi hari, kita lihat aja entarnya gimana, ya. Jadi kayak orang ini tuh cuma fokusnya sama saat ini, sehingga, ya,
Orang ini tuh lebih suka hubungannya itu sebenarnya kayak casual gitu loh ya, kayak ya udah kamu sama aku suka, kita sama-sama, nggak usah ada yang namanya judul harus begina begitu gitu ya, ada komitmen gimana-gimana, tapi kita jalan aja ya. Jadi itu bisa saja adalah sesuatu yang ternyata menyakiti kamu gitu ya. Kok aku masuk dalam hubungan yang kita jalan-jalan aja tapi nggak jelas arahnya mau kemana ya. Dan bisa saja orang ini sebenarnya adalah orang yang belum siap terhadap komitmen. Kenapa? Karena orang ini kayak maunya tuh jalan tanpa banyak stres, tanpa banyak ini tuh buat dia gitu ya. Jadi kalau seandainya kita jalan gitu aja kan lebih santai gitu loh ya buat dia gitu loh ya. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada tanggung jawab berlebihan dan sebagainya. Nah, orang ini juga kalau Sora lihat adalah seseorang yang mungkin banget ya pernah minta maaf sama kamu, tapi mungkin banget minta maafnya itu seperti tidak sungguh-sungguh, atau ternyata sudah minta maaf tapi diulang lagi gitu loh ya, kesalahan yang sama lagi, seperti itu lagi gitu ya teman-teman. Sehingga kalau Sora lihat kamu tuh menjadi mengalami kayak sulit untuk memaafkan orang ini lagi ya teman-teman. Nah, orang ini juga orangnya tipenya having fun banget, santai banget gitu loh ya orangnya gitu loh. Orangnya tuh jiwa yang bebas gitu ya. Jadi mungkin ketika menjalankan hubungan kamu sangat berbeda sama dia. Sementara dia orangnya tipenya santai aja, chill aja, sementara kamu mungkin tipe yang lebih serius kayak gitu loh ya. Nah, di sini kalau Sora lihat dia itu sebenarnya kepingin untuk bisa mulai komunikasi lagi sama kamu melalui pesan tertulis, mungkin kirim email, mungkin kirim chatting kayak gitu ya teman-teman kalau Sora lihat. Nah, di sini ada yang memang bekerja yang berhubungan dengan dokumen, berarti pekerja kantoran, atau memang orang ini adalah orang yang pernah berpisah. Jadi kamu bisa saja berdealing dengan single parent atau posisinya berpisah ya, mungkin dengan anak atau tanpa anak ya. Atau orang yang hubungannya itu sebelumnya pernah gagal, itu juga bisa ya. Nah, dia yang menyakiti kamu, tapi ternyata dia juga yang merindukan kamu. Nah, teman-teman kalau Sora lihat di sini, orang ini ternyata gimana pun juga yang telah dia lakukan, yang tadi Sora udah bilang, orang ini masih punya perasaan sama kamu ya. Orang ini itu masih punya ketertarikan sama kamu, walaupun dia mungkin kesannya kayak telah menyakiti kamu ya. Oke. Nah, kalau Sora lihat di sini kayak kalian itu sekarang masuk hubungannya sudah seperti gimana ya? Kalau Sora lihat di sini mungkin kayak dibilang temen juga nggak benar-benar temen gitu loh ya. Tapi dibilang marahan juga belum benar-benar berkata putus udahan, gak ada hubungan dan sebagainya. Jadi sekarang hubungannya ada juga beberapa yang masuk dalam hubungan teman tapi mesra, teman tapi dekat, teman tapi yang lain-lain ya teman-teman kalau Sora lihat. Nah, orang ini kayak orangnya itu memang playful banget ya. Jadi dia itu kayak suka main-main. Jadi kayak memang mungkin nggak bisa serius. Nah, sebenarnya sisi main-main ini bisa saja adalah sesuatu yang tidak diungkapkan sama kamu dari awal, teman-teman. Ya, jadi kayak kalau memang nggak mau serius gitu ya, dia tuh nggak mau ngomong dari awal. Jadi dia menyembunyikan bahwa sebenarnya dia itu belum siap kalau buat yang namanya serius. Di sini kalau Sora lihat dia juga adalah orang yang sangat-sangat ceroboh ya, rentan, sehingga apapun yang dia lakukan itu memang mungkin saja tidak benar-benar dia pikirkan dulu secara menyeluruh, tidak benar-benar dulu dia pikirkan secara benar-benar ya. Orangnya juga sangat suka flirting. Jadi memang kan potensi playernya sangat tinggi ya, sangat suka flirting, sangat suka main ya, godain genit ke sini genit ke sana dengan judul cuma bercanda gitu ya. Dan ya dari awal pun dia juga sama kamu sebenarnya awalnya mungkin dari goda-godaan dulu, bercanda-bercanda dulu ya. Lalu di sini ada energi dari new ideas. Artinya apa? Ternyata setelah sudah menyakiti kamu dengan kenyataan seperti ini, bahwa ternyata dia cuman ada yang lain lah, cenderung main-main lah, bla 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 yang tadi Sora udah jelasin. Tapi ternyata sekarang perasaannya dia itu berubah. Ternyata berjalan dengan waktu ada sesuatu yang berubah dengan perasaannya dia. Sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, kita akan lihat dulu siapa sih ciri-ciri orang ini. Siapakah ciri-ciri orang ini ya. Nah,
Kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya dia itu sangat-sangat pekerja keras ya. Kalau dia mau sesuatu, dia akan berusaha banget, akan mengorbankan dan ngejar itu banget. Nah, jadi mungkin banget di awal kamu tuh pun sebenarnya mungkin ya ada beberapa yang nggak begitu sampai gimana-gimana banget sama dia, tapi dipepet gitu ya. Pokoknya supaya sampai kamu tuh jadi mau sama dia ya, karena dia tuh kayak kalau udah mau sesuatu akan dia kejar ya. Orangnya juga punya sebuah perasaan ego yang besar ya, sehingga kalau ngadepin orang ini tuh memang mesti pakai suatu kelembutan ya, karena kalau dikerasin orang ini nggak bisa, orang ini cenderung ego ya. Dan orang ini sangat berorientasi sama aksi gitu ya. Jadi, nah terkadang ketika berorientasi sama aksi itu kan gak dipikirin benar-benar nih. Jadi langsung kayak ngegas gitu ya. Jadi dia itu sering kayak teorinya apa, prakteknya beda lagi. Jadi orang yang sering berorientasi sama dilakukan aja gitu ya. Orangnya itu sedang dalam posisi dia itu galau ya, sedang dalam posisi galau. Dia merasa sekarang segala sesuatu itu nggak berada di pihaknya dia ya, jadi dia mungkin sedang mengalami perasaan down juga ya. Nah, ketika down ini sangat mungkin dia juga kepikiran soal kamu ya. Nah, di sini orang ini adalah seseorang yang selalu kepingin untuk bisa berhasil, kepingin untuk bisa sukses gitu ya. Kalau orang Sora lihat, orangnya sangat mungkin morning person, bersemangat banget, berapi-api itu juga mungkin ya, dan orang yang sangat mengejar sesuatu yang namanya keberhasilan ya. Nah, di sini juga ada yang kalau Sora lihat orangnya itu tipe yang terobos gitu ya. Jadi memang kadang-kadang gerasak-gerusuk bisa. Orang yang kalau kerja itu dia banyak perjalanan bisa. Terus habis itu di sini juga mungkin banget kamu berdealing dengan seseorang yang sangat mengutamakan keluarganya. Nah, kita coba lihat. Kenapa sekarang dia yang menyakiti tapi dia juga yang kangen sama kamu ya. Teman-teman, dia menyadari kalau dia itu lebih bahagia justru ketika ada kamu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menyadari kayak siapa sih yang seharusnya dia pilih. Di sini kan dia tadi sudah ada looking closely ya. Artinya dia tuh sudah ada pengamatan, dia pun bisa melihat, dia pun bisa mengamati, dia pun bisa observasi. Kalau siapa yang terbaik untuk dia, siapa yang paling menerima dia, siapa yang paling sayang dia dan sebagainya. Jadi kayak di sini ada situasi di mana kayak aku harusnya bisa ambil sesuatu yang lebih apa ya? Aku harusnya tuh bisa mengambil keputusan yang lebih tepat ya, yaitu dengan apa? Yaitu dengan memilih kamu ya, teman-teman. Apalagi kalau Sora lihat dia tersadar ya kalau dia itu selama ini banyak mungkin ya bersikap terlalu percaya diri, narsis, mempergunakan kamu. Nah, tadinya Sora sudah bilang, dia jadi ada sisi ngerasa, apakah mungkin ya, memang situasi-situasi yang aku alami pada saat ini, segala kesulitan dan segala macam itu juga karena dalam tanda kutip bentuk karma dari apa yang aku jalani ya, teman-teman. Dan situasi tuh jadi lebih sulit karena ini semua gitu ya, karena kesalahan dia sendiri. Jadi dia ngerasa kayak mungkin banget aku itu kayak senjata makan tuan juga, nyakitin kamu, ternyata ada sesuatu yang berbalik arah ke aku juga ya. Orangnya tadi mungkin aja seseorang yang hatinya kaku, nggak mau terbuka dan sebagainya gitu loh ya. Cuman akhirnya dia jadi ngerasa mulai pelan-pelan terkikis hatinya yang beku itu. Dan di sini juga kayak dia itu semakin menyadari kalau harusnya segala sesuatu yang dia lakukan itu harusnya dia pikirin dulu gitu loh sebelum dia kehilangan kamu gitu ya. Apalagi dia kangen banget sama percakapan di antara kalian, obrolan, dan obrolan kalian tuh sesuatu yang sangat-sangat bermutu gitu loh ya, dalam arti benar-benar berkualitas sangat baik. Dan di sini juga dia merasa kamu tuh punya banyak kecocokan sama dia gitu loh ya, banyak hal yang kalian cocok gitu. Dan kayak dia harusnya bisa merencanakan segala sesuatu lebih baik. Artinya dia jangan impulsif. Artinya segala sesuatu itu memang harusnya bisa dilihat dengan lebih jelas ya.
Apalagi di sini ada energi tarik-menarik, energi kerinduan, energi saling ingin bersatu gitu ya. Berada di dalam batinnya dan terdorong. Karena di sini ada energi dari twin flame, keseimbangan. Dia nggak ada kamu itu oleng, dia itu merasa kamu tuh sebenarnya seseorang yang melengkapi dia gitu ya. Sehingga dia itu kayak terpanggil untuk bisa terkoneksi sama kamu. Di sini juga ada energi dari codependent. Artinya, orang ini tuh masih tergantung sama kamu. Memang dia sudah menyakiti kamu, tapi di satu sisi dia juga masih sangat bergantung sama kamu, tidak bisa melepaskan kamu. Mungkin kamu selalu bantu dia, tolong dia, kasih dia perhatian gitu. Sisi posesif dia itu masih ada, jadi dia belum siap untuk melepaskan kamu, let go kamu. Orang ini tuh kepikiran kamu terus loh. Kepikiran kamu terus, antara campuran perasaan merasa bersalah, campur sama kangen gitu loh ya. Dan mungkin dia sangat kangen, kamu biasa telepon dia, kamu biasa nyari-nyariin dia, dan sekarang itu semua nggak ada gitu loh. Nah, dia menyesali kenapa aku tuh selama ini kalau ada apa-apa tuh lari, cenderung kabur. Dan di sini juga ada orang yang kayak sangat-sangat ngerasa kayak aku tuh ego banget selama ini ya. Jadi kayak malah sibuk mencari kesana kemari gitu loh ya, mencari pelarian dan sebagainya. Padahal ya aku tahu yang terbaik itu seperti apa. Orang ini tuh kayak pingin masuk ke dalam fase baru hubungannya sama kamu, pingin ada perubahan, pingin ada transformasi. Di sini ada sesuatu yang berubah teman-teman, pikirannya dia tuh berubah gitu loh. Dengan situasi dan keadaan sekarang, dia tuh jadi mengalami perubahan gitu loh ya. Apalagi kalau Sora lihat, dia itu masih punya hasrat yang sangat kuat sama kamu, baik secara fisik maupun secara perasaannya. Dan dia tahu ini semua adalah hanya aku mencari kepuasan hasrat aja keluar, ternyata itu belum tentu yang terbaik buat aku ya. Ternyata perasaan itu masih ada, panah cinta itu masih membara ada di sana. Dia yang menyakiti tapi juga dia yang merindukan kamu. Nah, dia tuh merasa gak tenang, gak aman ya. Jadi kayak kamu tuh seseorang yang bisa ngebuat dia ngerasa aman dan tenang dan nyaman ya. Dan di sini memang ada energi kemelekatan sama kamu ya. Jadi dia tuh udah terlanjur nempel, udah terlanjur melekat sama kamu, udah sulit untuk let go kamu. Sehingga perasaan ini banyak memberikan tekanan sama dia. Jadi semakin dia tahan, semakin dia rindu sama kamu, semakin dia kepikiran sama kamu. Dia banyak yang mengalihkan kepada kerja ya. Jadi berusaha lariin fokus ke kerja. Tapi kan namanya perasaan itu tidak bisa dibohongi kalau dia masih kepikiran kamu. Semua langkahnya dia merasa semua langkahnya dia, proses ini semua yang terjadi, itu semua mengarahkan dia ke kamu. Dia tuh ngerasa jadi kayak mumet, gak ada kamu gitu loh ya, kepikiran sama kamu terus. Yang terdalam yang dia rasakan, yang terdalam yang dia rasakan. Aku tuh sebenarnya udah nulis loh, ada yang udah nulis surat atau mungkin sudah nulis chatting panjang kali lebar ya. Tapi dia tuh seperti kayak gak berani untuk kirim pesan itu ke kamu ya, atau dia gak berani untuk nunjukin pesan itu sama kamu teman-teman. Jadi kayak udah nulis sebenarnya, tapi kayak aduh aku berani gak ya untuk nulis, untuk nyampein sama kamu pesan itu gitu ya. Jadi kayak gak yakin gitu ya untuk bisa ngirimin itu sama kamu. Entah dia itu takut kamu tolak, entah di sana juga masih ada kekhawatiran lain gitu ya. Ntar ya, ini kartunya berantakan, aku susun. Terus berikutnya ada apa lagi? Kamu tuh selalu membuat aku merasa muda, awet muda, kekanak-kanakan. Aku tuh juga bisa ngerasa sangat manja sama kamu. Jadi orang ini memang punya keterbutuhan yang kuat, karena bayangkan dia juga manja sama kamu. Ada rasa kenyamanan yang hilang. Ketika kamu nggak ada, kamu tuh memberikan rasa nyaman. Kamu tuh rumah buat dia, ya. Nah, kamu tuh kayak keberuntungan juga buat dia. Jadi ketika ada kamu dalam hidupnya dia tuh ketika dia memanifestasikan sesuatu tuh kayak bisa jalan lancar gitu loh buat dia, teman-teman. Dan ketika aku sedih, aku ngeliatin foto kamu, aku bisa merasa lebih baik, ada perasaan lebih tenang, perasaan lebih nyaman. Dan hanya ada kamu di dalam pikiran dan perasaan aku. Jadi, apa yang mungkin akan ke depan dilakukan sama orang ini ke kamu ya?
Sudah pasti teman-teman orang ini pingin terkoneksi lagi, orang ini pingin punya komitmen lebih sama kamu, orang ini pingin melanjutkan hubungan yang lebih serius sama kamu, ya. Jadi di sini kayak apa namanya? Tapi dia tahu ya. Sepertinya dia sudah stalking kamu, sudah mengamati kamu. Banyak dari kamu yang masih kayak fokus sama diri sendiri, bersenang-senang sama teman dan kayak pingin move on gitu loh ya, teman-teman, dari situasi ini gitu ya. Kalau yang Sora lihat. Nah, dia itu merasa kayak aku harusnya bersyukur ada kamu di dalam hidup kamu, hidup aku gitu ya, karena kamu adalah sebagai sesuatu yang blessing ya, atau berkah buat dia. Dia menginginkan awal yang baik, awal yang baru sama kamu ya, menginginkan awal yang baru sama aku. Tapi selalu ya pertanyaannya, Sora, tapi kalau aku mulai sama orang ini lagi bisa jadi sesuatu yang baik gak sih gitu ya, setelah apa yang terjadi? Teman-teman, di sini kamu hanya butuh untuk watching, looking, dan di sini harus melihat dulu. Artinya apa? Kamu harus buktikan sendiri, ya. Segala sesuatu itu harus dilihat dengan dibuktikan sendiri. Kamu memang nggak mudah untuk lepasin orang ini, karena di sini ada karmic relationship. Jadi kayak banyak pembelajaran di sana. Nah, kalau kamu lanjutkan sama orang ini, ya teman-teman, kamu itu lebih kebanyakan mau untuk lepas dari segala sesuatu yang toksik gitu ya. Jadi kalau Sora lihat, banyak dari kalian tuh yang lebih memilih untuk let go atau melepaskan orang ini daripada bersatu kembali dengan orang ini ya. Tuh, kamunya yang banyak dari kalian tuh yang udah nggak mau gitu loh. Tapi Sora dia benar ingin berubah nggak? Nah, teman-teman, di sini dia itu kalau Sora lihat trying to do it. Artinya orang ini pingin berusaha memanifestasi, pingin berusaha memperbaiki situasi dan keadaan. Ada niat dia ke arah sana gitu loh ya. Nah, makanya kalau Sora bilang ini masih adalah sebuah perjalanan panjang. Artinya kalau kamu mau balik sama orang ini pun masih memang proses gitu ya. Nah, cuman kalau memang kamu masih butuh untuk healing dulu ya nggak apa-apa gitu ya kan. Nggak harus kalau dia datang itu langsung kayak aku terima ya, aku datang ya, dia datang langsung diterima ya, enggak sih gitu. Kalau memang kamu butuh untuk healing waktu ya healing dulu gitu loh. Tapi ini memang hubungan yang harus butuh kerjasama. Artinya gini, dia berubah pun memang butuh juga bantuan atau dukungan dari kamu. Jadi artinya sama-sama working together. Intinya seperti itu. Tapi kalau kamu mau healing dulu untuk diri kamu sendiri, ya nggak apa-apa. Itu mungkin yang terbaik untuk kamu memang pada saat ini ya. Nggak apa-apa, kamu kontemplasi dulu, pikir dulu, sambil kamu pantau segala pergerakan dia. Kamu kan nanti bisa lihat sendiri. Kalau memang dia bisa membuktikan perubahan dia, mungkin kamu bisa pertimbangkan. Tapi kalau memang nggak ada, ya gampang. Tinggal, bukan gampangin perasaan kamu. Ya kalau memang dia tidak bisa membuktikan, ya kamu boleh cut off dan silakan move on. Soalnya kapan dia ada pergerakan, ini adalah dia mantau ya. Ketika dia merasa ada saat yang tepat, dia akan masuk ke kamu. Ya. Tuh, dia akan mulai itu kok. Mulai gerak ke kamu, cuman sebenarnya dia takut kamu tolak, takut kamu cuekin, intinya gitu sih. Tapi harusnya bisa dengan segera ya, tergantung dari situasi sama keadaan juga. Kalau Sora lihat di sini dia cari celah sih, ketika celah ada dia langsung masuk. Harusnya dalam waktu dekat ini itu udah nggak lama lagi dia akan masuk gitu loh, karena dia butuh cerah untuk masuk gitu. Kalau kamunya masih ngeblocking, kamunya masih dia ngelihat juga energinya masih belum siap terima dia, ya dia susah masuk gitu. Kita coba lihat ya zodiak yang terungkap di sini. Zodiaknya ada Gemini, Cancer, Aries, Scorpio, Pisces, dan ada Gemini serta Scorpio lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Nah, kita coba lihat alfabet yang terungkap. Aku susun dulu ya, apakah ini lebih gampang untuk dibacain ya, otomatis kalau aku udah susun. Teman-teman kan terakhiran ini video aku durasinya bisa lebih daripada 20 menit. Teman-teman tulis dong di kolom komentar apakah tidak apa-apa kalau durasinya agak lebih panjang di atas 20 menit, atau memang teman-teman lebih suka yang di bawah 20 menit, kayak cuma 18 menit aja, kayak gitu intinya aja. Tulis ya, karena jawaban kamu sangat berpengaruh terhadap pembuatan video Sora berikutnya. Oke. Nah, udah terbuka ini. Nah,
MALLG PWBMT KXP FFAV. Silakan dilihat sendiri. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan yang pastinya main juga ke channel kedua di Miss Hana Sora, karena dukungan kamu sangat berarti untuk mengembangkan YouTube channel ini. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.